pemaparan tentang pembelajaran jarak jauh dan tatap muka terbatas serta kelulusan 2021 oleh Wakakurikulum Ustadz Andi Abdurrahman SPD. Kepada Ustadz Andi Abdurrahman kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan luar biasa nikmat kepada kita sehingga Allah mempertemukan kita kembali dalam kegiatan pengumuman kelulusan siswa-siswi SMP Al-Bab tahun ajaran 2020-2021. Salawat serta salam tidak lupa kita junjung kepada uswah kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan segala hidayah dari Allah senantiasa tercurah kepada beliau dan seluruh umatnya hingga yaumil akhirnya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Tilul Aba Batam, Ustadz Mukhlis MPD ya. Yang kami hormati seluruh manajemen SMP Tilul Aba dan teristimewa kepada seluruh wali kelas 9 tahun ajaran 2020-2021 serta seluruh majelis guru yang saya banggakan. Di kesempatan ini saya Ustadz Andi Abdurrahman akan menyampaikan terkait pembelajaran jarak jauh dan tatap muka terbatas serta kelulusan di tahun ajaran 2020-2021 ini. Seluruh wali murid yang kami hormati dan anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, di kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait laporan kegiatan pembelajaran jarak jauh maupun juga kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan selama tahun ajaran di masa pandemi ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya prinsip pembelajaran pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Oleh sebab itu, dalam penerapan kebijakan pencegahan COVID-19 yang diterapkan di SMP Tilul Aba selama 1 tahun ajaran ini, SMP Tilul Aba senantiasa berupaya terus agar memberikan pelayanan-pelayanan yang maksimal kepada peserta didik selama masa pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah mengenai standarisasi penggunaan media pembelajaran, di mana ketika masa pandemik berlangsung selama kurang lebih 1 tahun kebelakang ini, sehingga diciptakanlah suatu terobosan penggunaan media pembelajaran yang digunakan selama 1 tahun ajaran, baik itu moda tatap muka maupun juga moda daring yang kita terapkan. Yang berikutnya adalah penyederhanaan dan penyesuaian kurikulum darurat sehingga prinsip ketercapaian pembelajaran akan tetap juga bisa dicapai bersama-sama. Yang berikutnya adalah pembelajaran Al-Quran dengan kami tetap memberikan prioritas utama sehingga tatap muka dalam pelaksanaan daring dilaksanakan selama pekanan. Yang nomor berikutnya adalah Ananda semua dapat melakukan diskusi pembelajaran menggunakan moda-moda yang disediakan, baik itu moda yang digunakan untuk LMS atau Learning Management System ataupun juga menggunakan media perpesanan berbagai moda yang tersedia. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya para wali murid dan anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, bahwasanya kami SMP Tilul Aba seluruh majelis guru berupaya untuk memberikan pelaporan pembelajaran secara rutin dan berkesinambungan berdasarkan mulai dari harian, pekanan, bahkan hingga bulanan, sehingga itu adalah salah satu program unggulan dari SMP Tilul Aba selama masa pandemi yang berlangsung di tahun ajaran ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya walaupun pandemi berlangsung,
dan kita juga melihat terjadinya beragam permasalahan. Oleh sebab itu, sekolah juga tidak berhenti untuk memberikan terobosan yang baru berupa memberikan bimbingan pembelajaran tatap muka terbatas bagi para peserta didik yang memiliki hambatan dalam kegiatan pembelajaran daring tersebut. Dan pelayanan sekolah lainnya adalah memberikan pembimbingan kegiatan-kegiatan perlombaan yang kami ikuti mulai dari awal tahun ajaran hingga tahun ajaran ini, mulai dari tingkat lingkup terkecil, lingkup sekolah, hingga lingkup nasional. Alhamdulillah SMP ITB Albab telah menorehkan prestasi-prestasinya yang sungguh membanggakan kita semua tentunya. Dan salah satu tujuan utama dari penerapan pembelajaran adalah mengenai bimbingan praktek ibadah fardu, yang dimana kami senantiasa mendorong agar Ananda dan seluruh peserta didik semua mampu beribadah dengan benar, sehingga diadakan bimbingan praktek ibadah fardu selama 3 bulan sekali. Dan menyongsong di semester genap ini ada beberapa pelayanan-pelayanan tambahan sebagaimana kita ketahui, dikarenakan terjadi pergeseran dan peningkatan sehingga pelayanan sekolah selama masa pembelajaran tatap muka terbatas pun berlangsung, sedangkan pembelajaran jarak jauh juga tetap kami layani. Untuk selama kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang kita terapkan mulai dari bulan Februari, yang kami terapkan adalah sebagai berikut. Untuk senantiasa, yang pertama, penerapan protokol kesehatan ketat selama pembelajaran tatap muka terbatas. Itu kami tunjukkan dengan kami kesungguhan sekolah dalam penerapan protokol kesehatan, bahkan hingga seluruh majelis guru kami berjibaku dan senantiasa bahu-membahu untuk mengawal penerapan protokol di SMP ITB Albab Batang. Guru piket yang berjumlah 6 orang itu adalah salah satu bukti bahwasanya SMP ITB Albab sungguh-sungguh dalam mengawal dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dan yang selanjutnya adalah telah dilaksanakannya vaksinasi bagi keseluruhan pendidik dan tenaga kependidikan, sebagaimana itu adalah bentuk ikhtiar kami seluruh asatis dan asatizah, seluruh majelis guru, untuk memberikan pelayanan dan juga memberikan kepuasan bagi keseluruhan Ananda sekalian, sehingga memberikan rasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan seluruh wali murid yang kami hormati dan Ananda sekalian yang Ustaz banggakan, ada beberapa hal terkait selain tadi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. Ustaz akan menyampaikan terkait pelaksanaan ujian akhir sekolah, di mana ini adalah salah satu langkah yang antum semua harus lewati sebagai syarat untuk menuju kelulusan di tahun ajaran ini. Ujian akhir sekolah itu adalah salah satu bentuk alat ukur dan penilaian untuk pencapaian standar kompetensi yang dinilai untuk keseluruhan mata pelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini SMP ITB Albab Batang. Dan berikut adalah kriteria-kriteria kelulusan yang ditetapkan. Yang pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan lulus pelaksanaan ujian akhir sekolah berupa tertulis maupun praktik. Dan yang kedua, kelulusan peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat majelis guru. Dan mengenai kelulusan sekolah, peserta didik dinyatakan lulus sekolah apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai sekolah. Dan nilai sekolah adalah nilai ijazah berupa gabungan antara nilai ujian akhir sekolah yang mana diambil 50% dan nilai rata-rata rapot semester 1, 2, 3, dan 4 serta 5, di mana kami ambil formulanya 50% dan digabung, maka formula untuk ijazah nilainya adalah 50% dari nilai ujian akhir sekolah dan 50% dari nilai rata-rata rapot semester 1 hingga rapot semester 5.
Namun demikian, ada berbagai permasalahan yang terjadi sehingga Ananda belum menuntaskan atau juga belum menyelesaikan semua bentuk penugasannya. Oleh sebab itu akan ada beberapa persyaratan terkait kelulusan yang akan diberikan kepada beberapa peserta didik yang belum menyelesaikan seluruh penugasan. Yang berikutnya kami akan sampaikan terkait pencapaian rata-rata pelaksanaan ujian akhir sekolah yang telah dilaksanakan secara daring yang berlangsung di bulan April. Dari keseluruhan mata pelajaran, alhamdulillah pencapaian Ananda senantiasa menunjukkan yang positif, mulai dari pencapaian nilai mata pelajaran maupun juga pencapaian nilai dari ujian akhir sekolah praktik. Berikut adalah rata-rata pencapaian mata pelajaran mulai dari 11 mata pelajaran yang diujikan kepada Ananda sekalian. Rata-rata pencapaian untuk nilai pendidikan agama Islam sebesar 92,71, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebesar 91,25, bahasa Indonesia sebesar 90,46, matematika sebesar 91,32, ilmu pengetahuan alam sebesar 90,67, ilmu pengetahuan sosial sebesar 88,90, bahasa Inggris sebesar 89,41, seni budaya keterampilan sebesar 91,11, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sebesar 88,37, prakarya sebesar 90,66, dan bahasa Arab sebesar 88,04. Bapak Ibu sekalian, seluruh wali murid yang kami hormati dan Ananda yang Ustadz banggakan, nilai-nilai tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah berdasarkan ketercapaian yang Ananda usahakan, yaitu gabungan dari pelaksanaan ujian akhir sekolah tertulis yang dilaksanakan secara daring maupun juga pelaksanaan ujian akhir sekolah praktik yang diunggah menggunakan LMS dari keseluruhan mata pelajaran masing-masing. Dan untuk nilai terendah dan tertingginya mendapatkan berbagai nilai yang bervariatif. Hasil rekapitulasi tersebut telah dilakukan perekapan selama beberapa pekan yang kami lakukan, dan tentunya ini adalah berkat kerjasama kita semua, seluruh majelis guru, dan juga tentunya keseluruhan Ananda sekalian yang senantiasa telah melaksanakan tanggung jawabnya, melaksanakan penugasan maupun juga pelaksanaan ujian akhir sekolah. Berikut kami umumkan pencapaian 3 terbesar untuk 3 penilaian yang tertinggi. Yang pertama dengan jumlah rata-rata 1046,53 dengan rata-rata sebesar 95,14 jatuh kepada Ananda Nashwa Kamalia dari kelas Khadijah. Untuk pencapaian tertinggi kedua sebesar dengan berjumlah 1050,75 dan rata-rata 95,52 yang didapatkan oleh Ananda Dapastabitul Azmi dari kelas Umar. Dan dengan pencapaian nilai tertinggi dengan jumlah 1054,61 dengan rata-rata 95,87 jatuh kepada Ananda Aliyah Ramadhani Haribudi dari kelas Khadijah. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pencapaian Ananda sekalian yang telah memberikan jerih payah dan usaha yang sungguh luar biasa, dan tentunya bagi Ananda sekalian yang belum mencapaikan nilai sesuai target ataupun sesuai yang diharapkan, terus tingkatkan potensi diri dan juga tanggung jawab terkait pembelajaran maupun konteks yang lainnya. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan juga Ananda sekalian yang saya banggakan, seluruh majelis guru tentunya mengucapkan beribu terima kasih, syukron kasiron atas
kepercayaan ataupun kerjasama yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini, baik berupa pembelajaran jarak jauh maupun juga pembelajaran tatap muka yang terbatas yang dilakukan dalam beberapa bulan ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan Bapak Ibu sekalian, seluruh wali murid, dan tentunya ananda sekalian yang senantiasa menunjukkan progres pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Dan tentunya juga kami seluruh majelis guru tidak lekang dari khilaf dan salah. Oleh sebab itu kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kami perbuat, dan tentunya juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali murid dan juga wabil khusus kepada ananda sekalian dalam pelayanan pembelajaran apabila ada salah kata dalam berupa ucapan maupun juga perbuatan yang tentunya tidak kami niatkan. Begitu laporan yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang Bapak Ibu sekalian dan ananda sekalian telah berikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang telah kita ikhtiarkan bersama-sama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga kami saya selaku pribadi memohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian terkait progres ataupun juga penyampaian pembelajaran jarak jauh dan juga pembelajaran tatap muka terbatas di tahun pandemik di tahun ajaran 2020-2021 ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Andi Abdul Rahman yang telah memaparkan tentang pembelajaran jarak jauh dan tatap muka kita. Dan selamat kepada seluruh siswa SMP Teulul Albab Batam yang 100% lulus pada tahun ini. Semoga apa yang didapat dari SMP Teulul Albab Batam dapat bermanfaat untuk di kemudian harinya. Baiklah, demikianlah acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.